بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد قبل أن نبدأ أقول لكم أنا متأسف وأعتذر على هذا الدرس اليوم. لا نبدأ في التقديم أولا مباشرة إلى شرح. هناك سبب من أسباب ومباشر إن شاء الله في هذه الليلة نبدأ مباشرة إلى الشرح. وقفنا عند قول المؤلف في باب معرفة علامة الإعراب، وفي الدرس الماضي تكلمنا عن الاسم الذي لا ينصرف ولم نكمل هذا الشرح. الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف نبدأ مباشرة إلى حكمه. أولا حكمه يرفع بالضمة، ينصب ويجر بالفتحة. لاحظ في هذه أو في هذا الموضوع ينصب ويجر بالفتحة. نقول مثلا جاء أحمد، جاء أحمد. جاء أحمد. ثم رأيت في حال في حالة النصب رأيت أحمد بالفتح. أما في حالة الجر مررت بأحمد كذلك بالفتحة. هكذا حكمه يرفع بالضمة ينصب ويجر بالفتحة. وتكلمنا في درس الماضي أن الاسم الذي لا ينصرف لابد أن تجتمع فيه علتان، علة واحدة ترجع إلى اللفظ وعلة واحدة ترجع إلى المعنى أو مقلوب، علة واحدة ترجع إلى المعنى وعلة واحدة ترجع إلى اللفظ. علة واحدة ترجع إلى المعنى إما العلمية وإما الوصفية. وعلة واحدة ترجع إلى اللفظ مع العلمية هناك 6، وعلة التي ترجع إلى اللفظ مع الوصفية 3. هكذا قلنا 1 2 إلى آخره 6 أو السادس، هذا إلى 3. لكن قلنا حكمه لابد أن تجتمع فيه علتان، لابد أن تجتمع فيه علتان. لكن هناك علة واحدة تقوم مقام علتين. هذا الحكم
لابد أن تجتمع فيه علتان كما قلنا علة ترجع إلى المعنى وعلة واحدة ترجع إلى اللفظ وهناك علة واحدة تقوم مقام علة هذا بمعنى إن وجد العلة واحدة فقط التي تقوم مقام علتين نكتفي أن نقول أنه اسم الذي لا ينصرف. ما هو أو ما هي علة واحدة تقوم مقام علتين؟ الأول صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع bentuk akhir dari jamak. Kita kan tadi bilang harus ada dua ilah, tetapi ada satu ilah, tapi dia itu bisa langsung dimasukkan, dihukumi isim la yansharif. Apa ilahnya? Sighah muntahal jumu', bentuk akhir dari jamak. Contohnya apa? Mafa'il, wazannya ya, atau mafa'il, atau fawa'il, sampai akhirnya. Pertama-tama, apa itu sighah muntahal jumu'? Bentuk akhir dari jamak. Jadi yang namanya jamak itu ada yang namanya jam'u qillah ya. Bentuk jamak dari 3 sampai 9 mungkin ya, nggak banyak gitu. Jadi bisa dijamakkan lagi bentuk jamaknya itu. Nah, bentuk akhir dari jamak, bentuk-bentuknya ini. Mafa'il, fawa'il, mafa'il, dan sebagainya, banyak-banyak bentuknya. Jadi, contohnya, kalbun. Kalbun, terus kilabun, akalib. Jadi kalbun satu, kilab jamaknya, dan jamak ini bisa dijamakkan lagi. Maka ini yang disebut sighah muntahal jumu', akalib. Contohnya yang lain, falsun, uang, receh. Fulus jamaknya dijamakkan lagi jadi afalis. Nah, ini bentuk jamak dari jamak, nggak bisa dijamakkan lagi. Kalau fulus masih bisa dijamakkan lagi menjadi afalis dan sebagainya ya. Ini yang disebut dengan sighatu muntahal jumu', bentuk akhir dari jamak. Wazannya banyak. Contohnya mafa'il, mafa'il atau fa'il dan sebagainya, banyak. Tapi kita bisa ringkas ya, kurang lebih jamak yang tengahnya itu alif, sebelum alif itu terdiri dari 2 huruf, sesudah alif itu terdiri dari 2 huruf atau 3, dan ketika setelah alif itu ada terdiri dari 3 huruf, maka tengah-tengahnya itu harus ya atau ya sukun. Jadi sekali lagi lihat kita fawa'il ya. Jadi jamak yang tengah-tengahnya itu alif, sebelumnya itu 2 huruf, sesudahnya itu bisa 2 huruf atau 3. Kalau 3 huruf, tengahnya itu harus ya sukun. Kalau dari 2 huruf ya seperti ini, mafa'il. Seperti itu supaya tidak masuk malaikah. Malaikatun. Malaika bukan masuk dari sighah muntahal jumu'. Kenapa? Walaupun ada hamzah di sini, tetapi ada alif di sini, tetapi setelah alif itu 3 huruf, tetapi tengahnya itu bukan ya sukun seperti itu. Jadi sighah muntahal jumu'. Ini satu ilah saja sudah menempati 2 ilah, sudah dapat dipastikan atau disebut sebagai isim alladzi la yansharif. Yang kedua itu adalah at-ta'nits
bil alif al maqsurah. Contohnya hubla, perempuan yang hamil. Atau bil alif maqsurah atau alif al mamdudah. Al mamdudah. At-ta'nis bil alif al maqsurah atau bil alif al mamdudah. Contohnya hamra'u, safra'u, ulama'u, zumala'u, sampai akhirnya. Atau hubla, sahra, atau dunya, ila ghairi dzalik. Jadi maksud dari at-ta'nis bil alif al-maqsurah atau mamdudah, kalimahnya itu, muannasnya itu dengan alif, bisa alifnya itu maqsurah seperti hubla, alif bingkang kalau kata bahasa Sundanya ya. Atau bil alif al-mamdudah seperti hamra'u, safra'u, ulama'u, zumala'u. Kita lihat kalau hubla akhirnya seperti ya. Atau alifnya ini, alif maksurahnya ini, dunia dan sebagainya itu ya, sahra, hubla. Alifnya ini menunjukkan mu'anas dari kalimat itu sendiri. Adapun bil alif al-mamdudah, hamra'u, safra'u, justru alifnya inilah yang menunjukkan mu'anas. Karena hamra'u muzakarnya itu ahmar, safra'u asfar, muannasnya hamra'u, safra'u, maka alif al-mamdudah ini ialah alif yang menjadikan ta'nis. Kenapa harus paham demikian? Karena kita lihat juz'un, jamaknya ajza'un. Ajza'un ini mirip zumala'u, ajza'u, la, laisa ajza' bal ajza'un. Kenapa? Karena ini bukan muannas. Maksudnya bukan menunjukkan muannasnya jamak. Nantilah. Yang penting begitu dulu lah. Nanti ada tafsilannya di kitab-kitab selanjutnya. Jadi perlu kita pahami bahwa hukum pertamanya itu ialah harus berkumpulnya dalam isim la yansharif itu dua ilah. Tetapi ada satu ilah yang menempati dua tempat ilah itu. Maka dia langsung bisa dihukumi hukum al-ismul ladzi la yansharif. Apa saja? Sighah, muntahal jumu', mafa'il, mafa'il, sampai akhir, atau at-ta'nis bil alif maqsurah awil mamdudah. Seperti itu. Terus, hunaka syart. Syartuhu. Syarat ismul ladzi la yansharif. Yang pertama, an yakhluwa min al. Yang kedua, alla yakuna mudhafan. Afwan,
Ana hapus dulu aja. Ya, silahkan di screenshot kalau diperlukan. Ana mau ke lembaran baru ya. Menjelaskan dua syarat ini ya. Alla an yakhluwa min al wa alla yakuna mudhafan. Ana hapus. Taib. Tadi kita bilang syartu al-ismu alladzi la yansarif. Yang pertama an yakhluwa min al. Asani alla yakuna mudhafan. Hukmuhu idza ikhtalla syartun min hadaini asyartaini fayujarru bil kasrah. Ini kita bahas dulu. Yang pertama syaratnya itu adalah an yakhluwa min al. Jadi harus kosong dari alif lam. Contohnya kita bilang ambil kita ambil kata masajid. Masajidu. Ya, kenapa tidak bertanwin? Karena dia isim la yansharif. Marfunya dengan dhamma, mansub majrurnya dengan fathah. Masajid. Maka masajidu contohnya marortu. Kita bilang marortu bi masajida. Ini hukumnya masuk ke isim la yansharif, majrurnya dengan fathah. Akan tetapi kalau pakai alif lam jadi bil masajidi. Karena idza ikhtalla syartun, kalau syaratnya itu tidak terpenuhi dari dua syarat ini bahkan atau apalagi keduanya, fayujarru bil kasrah, maka majrurnya dengan kasrah. Yang pertama itu harus kosong dari al. Maka kalau ada alif lamnya majrurnya dengan kasrah bil masajidi. Yang kedua, jangan menjadi mudhaf. Seperti kita ketahui bab idhafah ya. Idhafah penyandaran, salah satu kegunaan itu kepemilikan ya. Salah satunya. Contohnya kitabu Zaidin. Kitab milik Zaid. Ini namanya idhafah. Kitab ini disandarkan ke Zaid. Idhafah itu sendiri kan maknanya penyandaran. Kitab ini kita sandarkan ke Zaid. Maka kitab ini disebut mudhaf. Zaid ini adalah mudhafun ilaih. Kitab kepunyaan Zaid. Maka isim la yansharif itu jangan sampai menjadi mudhaf. Kalau menjadi mudhaf dia pasti majrurnya dengan kasrah. Maka kita bilang marortu bi masajidikum. Marortu bi masajidikum. Masajid pasti majrur dengan oleh ba ya. Majrurnya ini alamahnya itu dengan kasroh. Kenapa? Karena kan dia tidak ada alif lam, harusnya dengan fathah. Tidak. Kita bilang tetap dia majrurnya dengan kasroh. Kenapa? Karena dia menjadi mudhaf seperti itu. Jadi kalau dia menjadi mudhaf, dia majrurnya dengan kasroh. Masajid ini mudhaf, kum itu sebagai mudhafun ilaih. Seperti itu. Inilah
pembahasan tentang isim alladzi la yansharif ya. Mempunyai dua syarat, dan ketika syarat itu salah satunya atau keduanya tidak terpenuhi, maka majrurnya itu dengan kasroh, kembali ke hukum asal ya, bahwa alamah dari jar itu adalah kasroh. Seperti itu. Silahkan, jadi sampai sini sebenarnya kita nanti ana mau ringkas setelah ini ya. Dari babu ma'rifati alamatil i'rab kita akan ringkas dalam satu bagan. Jadi ini wajib hafal ya, wajib ditakdim ya. Yang ana udah bagankan, yang akan ana bagankan tulis sekarang. Jadi ini pembahasan akhir babu ma'rifati alamatil i'rab. Silakan kalau perlu ditaswir, idza ihtaja ila taswir falyatafaddal. Ana hapus. Nah, kita akan bahas dari pertama ya. Babu ma'rifati alamatil i'rab, ringkasannya. Kita bilang babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab dalam mengetahui ciri-ciri ala ciri-ciri i'rab. Dia kalau dia mu'rab berubah-ubah, maka ketika dia rofa, rofanya dengan apa? Nah, kita membahas itu ya. Jadi kita pertama membahas dulu al-ismu ya. Al-ismu yang pertama ada al-ismu al-mufrad. Jadi nanti pas takdim Anda menginginkan jangan terlalu disyarah ya ta'rifnya, cuman sebutkan saja. Kalau bisa langsung dari hafalan ya. Al-ismul mufrad ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nahwu Zaidin. Nahwu ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Yurfa'u bil dhammah yunsabu bil fatha yujarru bil kasrah. Jadi alamah rafa'nya di sini ar-raf'u dengan ad-dhammah. Terus an-nasbu alfa dengan fathah ya, masih alamah asliyah. An-nasbu al-jarru dengan al-kasrah. Yang kedua kita mempunyai al-musanna. Musanna kita sebutkan langsung dengan ta'rifnya, tidak perlu dijelaskan. Madala ala tsnaini aw ithnataini bi ziyadatil alif wa nun fi akhirih ya, seperti itu sampai akhir ya. Sampai wa'ad fi mithlihi alaihi. Maka hukumnya keluar dari hukum asal. Hukum asal rofa itu dengan dhammah, maka ada alamah syar'iyyah, cabang atau ciri cabang dari rofa, bukan dengan dhammah, yaitu mempertai di sini dengan al-alif. Marfunya itu dengan alif. Jaa az-zaidani. Zaidani fa'il marfun wa alamatu rafihi al-alif niyabatan an dhammah li annahu mutsannan. Nanti kita bakalan bahas cara kaifiyatul i'rab dalam kitab selanjutnya ya. Jadi rofa marfu'nya itu musanna dengan alif. Mansubnya dengan al-ya. Majurnya dengan al-ya. Nah, terus kita mempunyai juga yang ketiga jam'u al-mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim, maka dia itu marfu'nya dengan al-waw, mansubnya dengan al-ya, majurnya dengan al-ya. Contohnya al-muslimun ya. Ja'al muslimuna ra'aitul muslimina marartu bil muslimina. Ini kita harus hafal. Terus kita juga mempunyai jam'ul al-muannas as-salim. Kita sebutkan juga majmu'an bi alifin wa ta'in mazidatain. Terus dia itu hukumnya apa marfu'nya?
marfu'nya itu dengan ad-dhammah, mansubnya itu dengan al-fathah. Afwan. Mansubnya itu dengan al-kasrah. Majrurnya dengan al-kasrah. Ana kasih warna yang hijau itu keluar dari hukum asal. Karena hukum asalnya itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Itu hukum asalnya. Maka yang beda warna itu keluar dari hukum asal. Terus kita mempunyai juga jam'u at-taksir. Maka kita sebutkan apa itu jamak taksir, terus pembahasan anwa'ut taghayyur fi jam'i taksir ada 6, kita sebutkan ya, silahkan pas takdim itu lebih mantap ya kalau disebutkan. Jadi ringkasan ya, ringkasan ta'rifatnya kita hafal, adapun syarah pembahasan ta'rif itu telah kita lalui ya. Jamak taksir itu marfunya itu dengan dhammah, mansub dengan al-fathah, majrur dengan al-kasrah. Terus kita juga mempunyai al-ismu al-asma'u al-khamsah, al-asma al-khamsah. Maka asmaul khamsah itu marfu'nya itu dengan ja'a abuka dengan al-waw, ra'aitu abaka dengan alif, marartu bi abika dengan ya. Yang terakhir baru al-ismu alladzi la yansharif. Nah, isim la yansharif itu marfu'nya itu dengan dhammah, mansubnya itu dengan al-fathah, majrurnya itu dengan al-kasrah. Afwan, dengan fathah juga. Al-fathah. Nah, ini yang telah disebutkan Ibnu Ajurum dalam babnya Babu Ma'rifati Alamatil I'rab. Ini khusus untuk isim saja. Tapi ada tambahan dari kita bahwa al-ismu akhiruhu al-alif ya, qablaha as-suku qablaha al-fathah. Disebut dengan contohnya al-fata ya. Contohnya al-fata. Maka hukumnya itu dengan al-dhammah al-muqaddarah at-ta'adzur. Terus di sini juga ketika mansub al-fathah al-muqaddarah mana min dzuriha at-ta'adzur. Disebabkan apa? Ta'adzur. Mawani khamsah ya, telah kita bahas. Terus ketika jar al-kasrah al-muqaddarah mana min dzuriha at-ta'adzur. Terus kita juga mempunyai al-ismu akhiruhu al-waw qablaha al-dhammah. Contohnya apa? Afwan, tidak ada ya di isim. Afwan, tidak ada di isim. Al-ismu akhiruhu al-ya qablaha al-kasrah. Contohnya apa? Al-qadhi. Maka hukumnya al-dhammah
al-muqaddarah mana min dzuriha as-siqal. Terus ketika fathah gimana? Ketika mansub apa? Al-fathah ya. Fathah zahirah tidak muqaddarah. Terus adapun ketika jar maka al-kasrah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha as-siqal. Nah, kita juga punya yang terakhir yaitu al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Contohnya apa? Kitabi. Maka hukumnya itu ialah ad-dhammah al-muqaddarah mana min zuhuriha harakatul munasabah. Terus ketika mansub al-fathah al-muqaddarah sama ya, mana min zuhuriha harakatul munasabah. Ketika jar gimana? Al-kasrah al-muqaddarah mana min zuhuriha harakatul munasabah. Ini khusus untuk isim. Jadi ini kita baru membahas isim ya. Kita membahas isim. Kemarin kita sudah membahas tentang kalimah itu bisa dibagi mu'rab sama dengan mabni ya. Mu'rab dengan mabni kalimah itu. Maka yang mungkin masuk ke al-i'rab yang berubah-ubah itu dua kemungkinan. Bisa isim, bisa fi'il. Karena hukum isim itu i'rab, hukum fi'il itu mabni kecuali fi'il mudhari. Berarti yang masuk ke bab i'rab yang bakalan kita bahas babu ma'rifati alamatil i'rab itu ialah isim, selain isim-isim yang mabni ya, dengan fi'il mudhari'. Nah, kita belum membahas fi'il mudhari' setelah ini. Jadi yang akan bahas kita itu adalah isim dan fi'il mudhari'. Kenapa yang lainnya tidak? Karena mereka atau selain dari selain dari isim sama fi'il mudhari', hukumnya itu mabni. Maka kita tidak membahas dia karena kita sedang membahas al-i'rab. Nah, siapa saja yang masuk mungkin berubah akhirannya, maka inilah pesertanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam isim ada 10 peserta yang mungkin berubah akhirannya. Maka ketika dia masuk ke kelas horofa, masuk ke kelas nasab, masuk ke kelas jar, maka masing-masing dari siswa ini yang 10 mempunyai ciri. Kalau masuk ke kelas horofa, isim mufrad itu cirinya dengan dhammah sampai akhir. Nanti kita akan bahas gimana sih gambaran tentang bagaimana kita mengetahui tata cara i'rab, dari mana sih kita bilang fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira ala akhirih al-ismul mufrad misalnya. Dari mana? Kita akan membahas di minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya supaya terbayang ya. Ini wajib dihafal. Wajib dihafal, nanti kalau belum paham nanti seiring berjalannya waktu Anda sering ulang bakal paham. Ini wajib dihafal karena nggak mungkin kita bisa i'rab kalau ini tidak dihafal ya. Ini baru di isim. Silahkan kalau dibutuhkan screenshotnya. Anda mau apa pembahasan fi'il ya. Ini pembahasan isim. Anda hapus. Baik.
Sekarang kita mempunyai fi'il mudhari' ya. Al-fi'il. Maka fi'il itu kita mempunyai yang pertama alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang mana? Dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu, yang 5 itu. Yaf'alu, taf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Maka ketika dia rafa, hukumnya ad-dhammah. Ketika mansub, hukumnya al-fathah. Ketika jazm, karena tidak ada jar ya di fi'il, sudah kita bahas di dalam bab i'rab. Ketika jazm dengan as-sukun. Jadi contohnya yaf'alu. Yaf'alu dhammah, an yaf'ala fathah, lam yaf'al dengan sukun. Terus kita juga mempunyai al-af'al al-khamsah. Fi'il-fi'il yang 5, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Seperti itu ya. Al-af'al al-khamsah, maka marfu'nya itu dengan subutu an-nun. Mansubnya dengan hadfun nun. Majzumnya dengan hadfun nun. Kita ambil contoh yaf'aluna. Yaf'aluna ada nunnya, an yaf'alu, lam yaf'alu. Nah, seperti itu dengan hadfun nun. Terus kita juga mempunyai al-mu'tal, al-mudhari al-mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Maka ketika marfu'nya yang mu'tal akhir itu kemungkinannya itu ada 3. Yang pertama akhiruhu al-alif. Maka hukumnya kalau akhirannya alif, kita ambil contohnya dulu. Contohnya yakhsha. Maka hukumnya itu adalah ad-dhammah al-muqaddarah, mana' min zuhriha at-ta'adzur. Terus kalau ketika mansub an yakhsha berarti al-fathah al-muqaddarah, mana' min zuhriha at-ta'adzur juga. Ketika jazm lam yakhsha berarti dengan hadfu al-alif. Lam yakhsha dihilangkan alif maksurahnya. Terus kita juga mempunyai akhiruhu al-waw. Contohnya apa? Yad'u. Maka hukumnya itu adalah ad-dhammah al-muqaddarah, mana' min zuhriha as-siqal. Terus kita juga mempunyai ketika mansub gimana? An yad'uwa berarti dengan al-fathah al-zahirah. Ketika majzum bagaimana? Lam yad'u berarti dengan hadful waw. Dihafalin dulu aja ya. Nanti kita praktekkan langsung. Yang penting kita hafal dahulu biar memurojaahnya langsung, kalau ketika ana menjelaskan langsung nyambung ya. Hafalin aja dulu.
kalau belum paham. Terus yang ketiga, kita juga mempunyai akhiruhu al-ya. Contohnya yaqdi. Maka ketika marfu'nya itu dengan al-dhammah al-muqaddarah, mana'a min zuhuriha as-siqal juga. Terus ketika mansub an yaqdiya berarti al-fathah al-zahirah. Ketika majzum hadfu al-ya. Maka kita mempunyai di fi'il itu 1, 2, 3 ya. Dengan tafsilan seperti ini. Nah, inilah babu ma'rifati alamatil i'rab yang kalau di matan insyaallah minggu depan kita baca ya. Kalau kita lihat matanya itu panjang, tetapi kalau kita ringkas cuman 2 halaman ini ya yang barusan diisi, yang halaman sekarang di fi'il cuman segini. Itu ialah pembahasan tentang babu ma'rifati alamatil i'rab. Sudah beres. Babu ma'rifati alamatil i'rab kalau kita udah hafal ini udah beres. Jadi kalau bisa ya dihafalin ya untuk minggu depan juga. Takdim yang ini. Afwan, untuk hari ini Ana belum bisa memulai dengan takdim ya. Jadi inilah pembahasan tentang babu ma'rifati alamatil i'rab. Silahkan untuk ustazah sekalian, apakah ada yang kurang jelas atau mau ada yang ditanyakan, silahkan. Ana kasih kesempatan. Kalau tidak ada, mungkin Ana cukupkan sekian. Silahkan ada atau tidak. Kalau tidak ada, Ana cukupkan ya. Jadi sebenarnya ini udah mulai lebih dari mungkin sepertiganya ada ya. Sepertiga dari pembahasan inti matan al-ajurumiyah. Jadi kalau Ana mengajar dengan intensif, maksudnya offline di sini, Anda mungkin akan tes satu persatu dari awal sampai akhir ya. Itu bighairil kitab, tanpa melihat kitab. Jadi harus ada hal seperti itu. Kalau mau maksimal, silahkan didiskusikan atau mau men-challenge sendiri, silahkan dihafal dari awal sampai akhir. Sampai pembahasan ini ya. Wah, itu udah benar-benar mempunyai bahan yang besar ya untuk memulai pembahasan selanjutnya, dan akan terasa mudah. Dihafalin aja dulu. Kalau belum paham, hafalin aja dulu. Kenapa? Karena emang untuk marhalah kali ini kita emang fokuskan untuk menghafal ya. Ana dulu juga seperti itu, fokuskan untuk menghafal. Adapun marhalah selanjutnya mentatbik atau mengaplikasikan apa yang kita hafal dan memahami lebih lanjutan ya, kelas lanjutan, memahami apa yang kita hafal. Jadi akan lebih terasa mudah, walaupun berasa berat di awal, tapi kalau kita baca syarah al-jurumiyah bareng-bareng misalkan itu akan sangat-sangat terasa mudah, dengan catatan harus dihafal ya. Apalagi dari awal sampai bab ini sebenarnya udah sepertiga, sebenarnya harus ada ujian ya. Jadi ujian itu kebiasaan dari Ana, tidak ada tes tulis apapun itu ujiannya, langsung tatap muka biasanya. Maksud tatap muka satu persatu Ana tes dari awal sampai akhir, seperti itu. Sampai semuanya berhasil. Kalau semuanya udah bisa berhasil, baru kita maju bareng-bareng. Jadi kenapa Ana paksakan demikian? Supaya tidak keteteran di kitab-kitab selanjutnya. Jadi walaupun kita habis-habisan berjuang di awal, tapi tangga-tangga selanjutnya akan terasa lebih mudah. Sangat-sangat mudah lah. Kita bahkan bisa memahami alfiyah
ya sebagian dari alfiyah kita mungkin sudah hafal dengan matan al-jurumiyah ini. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ana cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fiik. Berarti lanjut takdim atau sekalian untuk pekan depan Ustaz? Afwan, Pekan depan sepertinya iya. Afwan ya, tidak bisa takdim untuk hari ini. Afwan, kita cukupkan ya untuk sesi kali ini. Kita minggu depan aja nggak apa-apa sekalian yang ini. Dan ya minggu depan aja insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.